bisa nek kurung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Bimanyu. Mas Erwin ya, pemilik Facebook Logical Erwin di mana kemarin, Jakarta ya. Jadi gini Mas Erwin, kalau misalkan bingung cara masang MBR-nya, masang Protect-nya, saya nggak tahu punya Mas Erwin ini versi berapa ya. Saya nggak tahu versi berapa. Kayaknya versi 2021 juga. Cuman mungkin tata letak SMPS-nya nggak sama ya Mas Erwin. Cuman tata letak SMPS-nya saja. Jadi pernah tak bilang kalau pemasangan Protect ini jenengan cuman 4 kabel ya. Ini Protect MBR supaya bisa jadi PSU ya. Jadi kalau yang model-model baru saya kasih SMPS-nya tumpuk. SMPS-nya atau suplai ke MBR itu tumpuk. Jadi diambil di sini ya Mas Erwin ya. Di sini nih. Ini ada dioda 6 ampere. Ada dioda 6 ampere, ini dipasang di sini. Kemudian keluarkan aja Mas, enggak apa-apa, dikeluarkan aja lah. Keluarkan dua buah kabel sini ini. Ini tegangan di sini sekitar 20-an volt ya. Ada yang 15, ada yang 20-an lah ya ini. Jadi dipasang di sini setelah dioda plus sama min di outputnya SMPS ya. Ini cukup 2. Ini bukan tegangan MBR, ini hanya sebagai suplai. Oke, cuma dipasang di sini ya Mas Erwin ya. Nanti bingung ya tak pandu lagi. Oke. Setelah itu ditutup. Nah, setelah itu ditutup aja plug gini. Ditutup sudah, jenengan baut. Ini dibaut. Soalnya cuma dua kabel itu aja yang dibutuhkan sebagai suplai PWM, sebagai suplai ke PWM Protect. Sebagai suplai PWM Protect. Bahkan kalau yang punya MBR bukan AB pun ya, bukan di AB yang pakai step up step down itu ya, book regulator ya bisa diambilkan catu dayanya dari input suplai adaptore. Cukup tak baut 2 dulu. Kebetulan ini ada Mas yang beli MBR paket komplit langsung MBR blower solder. Bang Abi sekalian pasangkan Protect-nya. Oke. Nah, berarti cuman ini aja yang keluar. Cuman 2 kabel. Lalu sebenarnya dulu. Lalu kita setting, nanti saya tunjukkan jenengan cara masangnya biar nggak bingung. Ya udah, duduk stand. Nah, putih loh, putih lah. Ini tiga stand nih ya. Oke. Nah, biar saya nggak pegang HP, saya balik kamera. Cara masangnya simple aja kok, cuman itu aja. Jadi butuh catu daya aja yang dipakai untuk aktifkan PWM. Nah, tadi sudah seperti ini, oke. Nah, modul Protect-nya sing jenengan beli Mas Erwin itu kan ada plus sama min. Ada kabel kecil ini sebagai catu daya. Sambung ke sini min, kemudian sambung ke sini plusnya. Ingat ini bukan tegangan MBR, dipakai MBR bukan. Ini jenengan tempelkan SMPS Protect ya. Ini hanya diambil suplainya saja, oke. Nah, setelah seperti ini, nah di sini ada tombol sebagai PSU aktif dan non aktif. Ya. Ini PSU aktif dan non aktif. Jadi kalau misalnya jenengan tekan tek lampu merah nyala, berarti ini yang aktif PSU nih. Yang aktif PSU nih. Nah, untuk probe-nya ini tak pisahkan. Ini sebagai in, ini sebagai out. Nah, jenengan lihat dari sisi posisinya yang kabel bagian dalam ini sebagai in, kabel bagian luar sebagai out. Nah, ini outputnya PSU. Outputnya PSU min jadi nih. Untuk plusnya gimana Mas Habib? Plusnya tetap Bang. Jenengan beli MBR kan saya kasih kayak gini loh. Ini kabel NJAF 1,5. Plusnya tetap jenengan sambung ke sini. Ini plus. Ya. Ini tetap jenengan sambung ke sini plusnya. Lalu minyak sambung kemana? Minyak nanti tetap jenengan pakai. Oke, kita sambung dulu kabel Protect-nya atau modul Protect ini yang diambil yang ini ya. Kenapa saya kasih merah dan jenengan enak? Karena teman-teman beli sebuah volt ampere itu kan yang merah itu sebetulnya akan min toh.
Kita sambung di sini bang, ini kita buka. Kita sambung di sini. Lalu untuk yang ini jadi output negatifnya PSU yang ini, ya. Nah, terus kalau jadi MBR gimana? MBR cukup ini dengan tancapkan ke sini juga, plug. Nah, jadi lek jenengan mau main MBR ini yang dipakai. Lek jenengan mau main PSU ini yang jenengan pakai. Plus ini tetap. Oke. Setelah terinstall seperti ini kita coba. Ini sudah tersambung, ya, semua sudah tersambung. Kita colok listriknya. Jadi tetap saya jual barang tidak saya lepas cara menggunakannya. Tetap saya pandu. Oke, nah ini sudah kita on kan, sudah saya on kan seperti ini. Ingat di MBR AB itu ada 3 potensio denyut, potensio ampere, potensio voltase yang versi 2021 ya. Kalau di on kan seperti ini bang. Nah, ini kan masih posisi denyut. Nah, kalau jadi PSU itu kan harus tegangan konstan, harus tegangan stabil. Berarti yang diatur pertama adalah ini dijadikan konstan, full kan ke kanan, full ke kanan. Lalu ampere kita angkat juga, fullkan aja ampere, tidak apa-apa. Ampere fullkan, potensio denyut juga fullkan ke kanan. Lalu kita setting berapa sih? Misalkan 4 volt ya. Kita setting 4 volt. Kita jadikan 4 volt. Oke, tersetting 4 volt. Karena kita mau jadikan PSU, berarti yang kita mainkan adalah kabel positifnya output ini dengan output dari modul Protect. Ini di on kan. Nah, kalau jenengan on kan lampunya nyala ini bang. Ini lampunya nyala. Ingat ini pakai SMPS. Kaki jangan sampai ke lantai atau pakai sandal. Soalnya rangkaian ini terpegang bunyi Protect gitu loh. Tak relaynya kayak ngegrounding. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini sebagai PSU ya, ini sebagai PSU. Nah, kalau sudah sebagai PSU, ini kalau jenengan tempelin pasti Protect. Tapi jenengan lupa, teman-teman atau Mas Erwin lupa ini mode denyut, ya nggak bisa, dia akan bunyi titit, dia nyala mati. Nah, loh. Jadi kayak MBR. Tapi tetap tegangan di sini kan harus konstan. Ini harus konstan, berarti harus jadikan PSU itu harus konstan dulu. Begitu sudah konstan, jenengan pakai gini. Terprotek, ada bunyi relay di sini. Lah ini jenengan matikan, ya nggak bisa. Ya, jadi MBR. Cuman MBR-nya ngelewatin relay, nggak sekuat kalau kabel langsung di sini. Makanya kabel langsung ini tetap dipasang. Ya bisa jadi MBR. Ini kalau misalnya jenengan tekan, klik gini kan jadi PSU. Jenengan lepas gini, ini jadi MBR. Ini juga ngeluarin ampere loh. Ya toh 10 ampere, tapi tidak sekuat kalau pakai ini. Karena relaynya kan kecil. Terus kabel kayak gini kalau semakin panjang, yo semakin drop juga ampere. Jadi kabel yang saya gunakan itu cuma paling 30 sentian ya. Kenapa kok pendek-pendek? Karena ampere biar kuat, tetap terjaga. Ibarat kayak sungai mengalir dari hulu sampai ke hilir, semakin ke hilir kan semakin habis. Jadi bisa bang, ini tetap bisa jadi MBR. Loh, tetap bisa jadi MBR. Dijadikan denyut ya bisa. Persyaratannya kalau PSU ini wajib dijadikan konstan. Ini jadi MBR. Di tes di sini ya keluar apa namanya? Keluar merahnya juga. Tegangannya cuma 4 volan. Semakin dideketin ya keluar merah ya. Loh, ini ada merah sebetulnya, tapi nggak kelihatan mungkin ya. Panas. Di tangan panas kan, loh. Panas bang. Ini ada merahnya. Ya, loh. Jadi simple, nggak sulit untuk dijadikan sebagai PSU maupun dijadikan MBR. Nah, modul ini saya buat karena duluan
duluan buat MBR dibanding modulnya. Oke, pengen ngetes misalkan contoh, apakah ada tegangan di sini? Tidak ada. Biarpun tegangan di sini tetap misalkan 4 volt ya Bang. Misalkan kayak gini kan tegangannya tetap 4 volt lah. Kenapa kok tetap membaca? Karena pemasangan daripada modul ini di depan volt ampere sudah output dari outputnya ini, makanya ini tetap terbaca. Ini tetap terbaca 4 volt, nggak bisa 0 karena pemasangan modul tambahan ini saya panas. Pemasangan modul tambahan ini ada di setelah volt ampere, bukan sebelum volt ampere. Syaratnya kalau PSU harus ini konstan dulu Bang. Harus ini konstan, kemudian ini ditekan. Setelah ditekan lampunya nyala. Ini lampunya nyala. Gitu? Ini bisa jadi PSU. Tegangan nggak bisa 0. Saya bilang tadi sekali lagi, outputnya ini yang dipasang modul ini setelah volt ampere. Jadi nggak, tetap di sini terbaca 4 volt. Nah, kalau jenengan pengen tahu ini kayak gini, contoh kayak gini ya. Nah ini ya. Kalau jadi sebuah PSU kan ini dimatikan nih. Jadi MBR kan dimatikan tuh, ya toh. Berarti ini bisa jadi MBR kan. Nah ini tak taruh di kawat nikelin sini, ya keluar ampere. Di sini ya keluar ampere loh. Kepin gini loh, keluar ampere juga, ya toh. Loh, ya ada ampere, tetap ada. Kayak gini, ini tak taruh di sini ini kan min ya, ini kan tegangan minnya toh. Tak sentuhkan ke sini ya keluar ampere. Tuh, ya toh 11 ampere, 12 ampere. Kalau ke sini tadi kecil kenapa? Karena ada beban kawat nikel ini loh. Terserah Mas Erwin mau ini digunakan juga monggo atau tetap ini saja juga monggo, sama aja. Cuman kalau yang ini kan melewati relay, kalau di tegangan tingginya biasanya ampere sedikit beda, kecuali ini pendek. Ya toh, ini tak jadikan gini ya bisa keluar jadi ampere. Tuh, ya toh ada ampernya juga. Kalau dijadikan PSU, ini saya tekan protect, ya toh, protect. Ini mau digunakan atau enggak masalah, karena sudah digantikan sama ini. Jadi PSU ini protect, jadi MBR keluar tegangan. Oh, tapi konstan, karena bekas dipakai PSU. Jadi MBR kan harus jenengan gini kan. Baru ini di off kan, baru ini jenengan sentuhkan gini jadi MBR. Oke ya, reviewnya seperti itu ya cara pasangnya Mas Erwin, nggak sulit, jenengan cuma ngambil catur daya yang sama, dikeluarkan aja, ini plus dan min. Tapi ini jangan sampai bersentuhan, karena sekali ini bersentuhan nggak sengaja pasti terprotek nanti SMPS-nya, harus ditekan lagi SMPS-nya untuk menyalakan. Jadi PSU tek protect. Tapi kenapa kok bunyinya mati? Karena ini modenya mode MBR, bukan mode PSU. Ini harus full kanan baru ini ditekan, disentuhkan. Nah baru dia merotek kan. Meroteknya bunyi basernya nggak mati kan. Tapi lah jenengan jadikan gini yo mati. Tegangannya nggak stabil kok. Tapi nggak ada ampere. Lah jenengan gini kan keluar ampere. Loh, ya toh. Nah, terus di sini ada tambahan, ini tambahan buzzer aja opsional. Dulu kan saya nggak kasih buzzer. Ada yang nyeletuk kasih buzzer, Bang. Oke, saya kasih buzzer. Sekarang ini jenengan aktifkan. Terus ini juga aktif, nanti jadi 2 buzzer bunyinya. Jadi buzzer atau tombol ini untuk mengaktifkan buzzer itu ibaratnya untuk 2 panca indera yang kita gunakan. 2 panca indera. Indera apa? Indera pendengar dan indera melihat. Melihat dari mana? Melihat dari lampu hijaunya ini. Mendengar dari mana? Dari buzzer ini. Ini buzzernya MBR. Buzzernya MBR. Dijadikan gini ya nyala terus. Bunyi terus. Ya. Jadi akhirnya ada 2 buzzer. Buzzernya PSU dan buzzernya MBR. Buzzernya PSU dan buzzernya MBR. Kan jadi 2 kalau gini Bang. Kayak gini kan jadi 2 nanti.
Nah, jadi kenceng suara nih, ya toh? Salah satu aja lah. Kalau misalnya jenengan mau jadikan MBR, terus kepingin mendengarkan suara buzzer-nya, yo ini yang dinyalakan. Kalau kepingin mendengarkan suara buzzer PSU, buzzer MBR dimatikan, lalu dijadikan konstan full karena PSU-nya di-on-kan, detik, baru ini jenengan dengarkan satu buzzer aja, buzzer modul Protect. Ya. Oke, nggak usah bingung, itu instalasinya cukup mudah, cuman diambilkan dua tegangan di sini. Jangan sampai keliru, plus min di kabel kecil sudah tak tandai kabel kecil, terus kabel yang ini yang bagian dalam sebagai output dari MBR masuk ke in modul, ya. Nah ini sebagai pasangannya ini. Jadi pasangannya ini Malia. Pasangannya jadi ini. Ya, itu aja ya reviewnya Bang Erwin. Ini juga saya kasihan masnya udah nunggu ini. Ini yang beli masnya ini nunggu ini, ya toh. Mau buka counter tadi pagi-pagi saya masih di pasar loh, udah di chat, Mas mau buka tokonya jam berapa? Aku nggak punya toko Mas, aku di rumahan sendiri. Ini beliau langsung ngambil satu paket berisi MBR, kemudian blower, kemudian solder, buka counter. Alhamdulillah mau pakai produk lokal, mau pakai produk AB. Terus langsung minta Bang tambahin Protect sekalian, oke. Tak buatin tempat Protectnya, langsung tak review. Jadi Bang Erwin sama Mas siapa nanti yang beli kemarin modul Protectnya, jenengan tinggal mengaplikasikan sesuai sama video saya ini, nggak sulit kok. Nek kesulitan langsung kontak saya, pasti tak bantu. Ya. Terima kasih, itu aja. Selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.